Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kelas mau memimpin. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta maaf beragama dan percaya kita masing-masing. Selamat. Selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya langsung dulu ya. Ade Wahyudi, sakit Almun Aulia Putri. Kalau dari pembahasan itu kemarin ada berapa? Dua. Ada eksternal dan internal. Ada yang lain atau ya, sebenarnya kan satu pernapasan dan pernapasan. Jadi kemudian sama kalian kan. Sekarang kita lanjut ke mekanisme pernapasan yang kedua tadi, yaitu pernapasan luar sama pernapasan dalam. Pernapasan eksternal itu kalau dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen akan masuk ke dalam mana? Oke, kalau yang internal berarti CO2 masuk ke dalam CO2 akan oksigen jadi pada pernapasan eksternal itu darahnya meninggalkan oksigen masuk ke dalam darah secara difusi ini ada di di mana suatu konsentrasi zat yang memiliki tekanan yang lebih tinggi akan mengalir ke tekanan rendah. Karena konsentrasi organik karbon dioksida itu di dalam paru-paru di luar paru-paru itu lebih rendah, sedangkan oksigen di dalam paru-paru itu lebih tinggi, maka oksigen akan meninggalkan paru-paru dan akan masuk ke dalam jaringan. Begitu pula pada mekanisme pernapasan yang internal, darah karbon dioksida yang masuk ke dalam darah itu akan meninggalkan darah dan oksigennya akan berfungsi ke jaringan-jaringan yang kekurangan oksigen. Maka oksigennya akan keluar, masuk ke dalam jaringan, dan karbon dioksidannya akan masuk ke aliran darah. Maka terjadilah perputaran dan pertukaran gas yang terjadi di pertemuan sebelumnya kita bahas pada di jaringan tubuh. Pernapasan eksternal merupakan pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Hemoglobin akan mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Reaksi kimianya Hb ditambah O2 menghasilkan HbO2. Pernapasan internal merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Oksigen akan melepaskan ikatan dengan hemoglobin dan berdifusi ke dalam jaringan tubuh. Reaksi kimianya HbO2 menghasilkan Hb ditambah O2. Setelah sampai di dalam jaringan tubuh, oksigen akan mengalami pernapasan seluler yang terjadi di mitokondria. Pernapasan seluler yaitu proses oksidasi zat makanan atau glukosa menjadi energi atau ATP, CO2, dan uap air dengan bantuan oksigen. Nah, jadi kan tadi pernapasan eksternal itu terjadi di dalam paru-paru, yaitu pada bagian alveolus. Nah, sedangkan pernapasan internal itu terjadi di luar paru-paru, yaitu dari aliran darah masuk ke dalam jaringan.
Nah, setelah dia melalui semua proses ini, oksigen masuk ke dalam jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita, masuklah dia ke tempat pembangkit energi atau yang kita kenal dengan ATP. Di sini ada nggak yang tahu ATP itu ada di bagian mana itu di tubuh kita? Dia dari mana? Pembangkit energi. Oke, mitokondria itu ada di berbagai macam jaringan tubuh yang ada di seluruh tubuh dengan jumlah yang bervariasi. Jadi semakin dia punya kerja yang lebih kuat seperti kayak jantung, paru-paru yang perlu memompa darah lebih, maka jumlah dari mitokondria itu lebih banyak. Nah, di sini kan ada dua, kalau misalkan oksigen ini bakalan masuk ke mitokondria untuk menciptakan ATP. ATP ini kan sebagai sumber energi. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan oksigen ini nggak masuk ke dalam mitokondria? Ada yang bisa kira-kira? Kinerjanya tidak masuk. Lain-lain. Oke, kalau misalkan oksigen nggak masuk ke dalam mitokondria, maka proses pembentukan ATP itu tidak akan terjadi. Karena syarat dari pembentukan ATP itu adanya oksigen. Oksigen masuk, maka dari mitokondria akan zat berupa karbon dioksida dan H2O. Kalau oksigen nggak masuk, mereka nggak bakalan bisa keluar, maka ATP nggak bakalan terbentuk. Sehingga apa? Kalau ATP nggak terbentuk, kita nggak bisa beraktivitas. Oksigen. Nah teman-teman, dalam keadaan biasa, tubuh manusia menghasilkan 200 ml CO2 per hari. Dan semua CO2 diangkut dari paru-paru ke udara bebas. Darah yang melewati paru-paru hanya membebaskan 10% CO2, sedangkan 90%-nya bertahan dalam bentuk ion bikarbonat yang akan menjaga pH darah. Proses penambahan CO2 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pH darah. Nah, di sini CO2 tidak bakalan dikeluarkan keseluruhannya. Berarti CO2 punya dampak buat tubuh kita. Ada yang tahu dampaknya buat apa CO2 dalam tubuh? Kenapa emangnya kalau misalkan pH darahnya itu nggak terjaga? pH darah itu seharusnya berapa sih? Asam, basa. Oke, jadi fungsi dari CO2 di dalam tubuh itu menjaga pH dari darah. Karena pH dari darah itu minimum itu antara berkisar dari pH 7,2 sampai 5,4. Jadi dia tidak terlalu asam, tidak terlalu basah. Nah, kalau misalkan CO2-nya itu kebanyakan, apa yang terjadi pada darah? CO2-nya kebanyakan. Jadi pH darah apakah dia lebih ke asam atau basah? Ya, jadi kalau misalkan CO2-nya itu kebanyakan, maka pH darah akan terlalu basah. Kalau misalkan dibalikannya, CO2-nya terlalu sedikit, asam. Secara garis besar, udara yang digunakan untuk bernapas dapat dibedakan menjadi 6 jenis sesuai grafik volume udara pernapasan berikut.
Bagian yang ditunjukkan huruf A merupakan volume udara komplementer atau disebut juga udara cadangan inspirasi, yaitu udara-udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi biasa. Jumlahnya 1500 cc atau 1500 ml. Bagian B merupakan volume tidal atau udara yang keluar masuk pada pernapasan biasa, volumenya 500 ml. Bagian C adalah volume udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Jumlahnya 1500 ml. Berikutnya, bagian D, volume udara residu atau udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sebanyak 1000 ml. Bagian E, kapasitas vital paru-paru merupakan udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Total volumenya merupakan hasil penjumlahan dari volume udara tidal, komplementer, dan suplementer, yaitu 3500 ml. Dan bagian F adalah kapasitas total paru-paru yang terdiri dari volume vital dan residu sebanyak 4500 ml. Oke, di sini kita masuk ke bagian volume udara pernapasan. Di sini ada penghitungannya ya. Nah, setelah saya jelaskan cara menghitung volume udara pernapasan, kalian diminta untuk maju satu persatu untuk mengerjakan soal. Jadi tambah-tambahin doang. Nah, volume cadangan inspirasi, apa sih maksudnya di sini ada di cadangan inspirasi dari saluran dalam udara. Ketika Pak jadi volume cadangan inspirasi itu maksudnya volume cadangan atau backupan yang kira-kira bisa masuk setelah proses berikutnya pernapasan atau karena inspirasi. Sedangkan kalau volume tidal itu volume masuknya udara pada ketika kita saat bernapas biasa, sedangkan volume cadangan ekspirasi itu volume cadangan yang bisa saja keluar setelah proses terjadinya ekspirasi atau pembusukan napas. Lalu volume residu itu volume sisa. Kapasitas vital itu kita hitung caranya dengan menambahkan volume tidal ditambah dengan volume oksigen dan suplementer, dan yang terakhir itu kapasitas total ditambah dari hasil kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Nah, aku saya bisa dulu ya soalnya sebenarnya kalau kita kalau di sini kelihatan nggak? Diketahui volume tidal FB sebanyak 500 mili, volume cadangan inspirasi sebanyak 3000 mili, volume cadangan ekspirasi FG 1200 mili, dan volume residu RK sebanyak 1200 mili. Hitunglah kapasitas residu fungsional atau yang disingkat dengan KRF, dan B kapasitas inspirasi KI, C kapasitas vital KF, KBI, dan D kapasitas total paru-paru atau KTP. Rumusnya itu untuk mencari KFR, FR plus FCE. FR berapa? R-nya 1200. Oke, ditambah FP 1200. Ditambah sama 1200. Sama kan? 2400. Satuannya apa? Mili. Terus untuk KI, FT-nya berapa? 500. Kalau FCR? 200. 1200. Berarti sama dengan 300.
ini. Terus untuk kali misalkan RT-nya berapa? 500 tambah 3.100 tambah 1.200. Sekarang 8.800 ini. Apa ini? Tapi 8.800 1.200. Laki-laki dan perempuan. Saya jelasin sedikit ya sebelumnya. Karena aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki itu umumnya lebih berat daripada perempuan. Dari semua yang saya paparkan tadi, mungkin sebelum kita masuk ke materi kita, ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk perhitungannya semua sudah paham? Ada yang masalah yang gitu? Kita masuk ke nomor dua. 4 orang bisa maju langsung. Ya enak. Ada. Oh my goodness.
Let's. Oke, siapa nextnya mau maju? Halo, sorry, Mapis. Bukan habis nih. Maju. Pembelajaran pada yang kita bisa menyimpulkan hasil pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini ada nggak? Jadi pada pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui bagaimana cara kita menghitung volume pada penapasan yaitu volume tidak, volume cadangan cadangan aspirasi dan juga residu. Dan tadi juga kita dapat mengetahui jenis penapasan yaitu eksternal dan internal, dan juga ada penapasan diafragma dan dada. Penapasan dada dan diafragma. Penapasan perut. Dan juga tadi kita mempelajari dan juga tadi kita mengetahui berapa jumlah CO2 yang normal pada tubuh normal pada harinya, dan berapa jumlah CO2 yang dibebaskan dan juga didiamkan. Dan juga kita mengetahui keadaan yang normal asam dan basanya. Simulasi. Ya benar ya, ini kesimpulannya tadi. Kita masuk ke quiz dulu ya. Dari ikutnya Pak Ais. Padahal situ sampai kita. Oke, di scan bakal
Butuh caranya gitu, butuh guys. Nah, jadi dari pembelajaran ini juga dapat belajar banyak hal komunikasi, cara membangun dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu kita mengetahui bahwa pernapasan kita ini memiliki dua mekanisme, yaitu mekanisme pernapasan pada dan juga begitu juga mekanisme pernapasan itu ada yang berada di luar dan juga di dalam. Kalau yang di luar itu terjadinya di internal itu jadi di dalam dan kalau eksternal itu di dalam dengan kalau yang eksternal itu terjadi di dalam ada yang belum maju bakal kita lanjutkan di selanjutnya ya. Baik, mungkin sekiranya pembelajaran hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan kita semua manfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Jadi